Mari kita sambung subhanallah ta'lim kita, yang mana kita kemarin pembahasannya yaitu tentang mubtilatis salat. Karena salat paling penting ini. Kemarin terakhir kita diantara yang membatalkan salat ada berbicara, ada buka aurat, betul atau betul? Kena najis. Yang terakhir ini persamaan antara batalnya salat dan batalnya puasa. Apa itu? Al-aklu wasyurbu. Di dalam salat boleh nggak makan? Dalam salat boleh nggak bicara? Boleh? Enggak. Puasa boleh nggak bicara? Puasa boleh nggak bicara? Berarti berbeda. Dalam salat boleh nggak buka aurat? Batal. Betul atau betul? Puasa boleh walaupun dosa. Betul atau betul? Terus kemudian berbicara, kemudian buka aurat, kena najis. Dalam salat batal apa tidak? Batal. Ya enggak, kecuali itu ada, semuanya terkecuali. Puasa kena najis? Ada satu yang sama, yaitu batal. Puasa boleh makan enggak? Salat boleh makan enggak? Puasa? Nah, ini samanya. Persamaannya antara salat dengan puasa ketika batalnya, dua-duanya tidak boleh makan. Minum, salat boleh enggak? Puasa? Nah, sama. Makan dan minum, ini yang persamaan antara salat dengan puasa. Tapi salat lebih banyak lagi, tadi tiga-tiganya tidak. Yang keenam, al-hadath qabla taslimatil ula, yaitu batal wudu sebelumnya salam yang pertama. Kalau dalam puasa enggak wajib pakai wudu, apalagi batal wudu. Jauh lagi perbedaannya. Tapi salat lebih lagi dikaitkan lagi. Kalau lagi sholat gak boleh batal sebelumnya salam yang pertama. Salam pertama sudah, tiba-tiba maaf, buang angin, sholatnya sah apa tidak? Sah. Karena yang kedua nah, ini subhanallah. Jadi kita harus perhatian. Tapi baru mau salam pertama, batal gak sholatnya? Batal. Hati-hati. Ya enggak? Maka makruh kalau orang kebelet ke belakang, entah yang besar atau kecil, entah kebelet buang angin, sholat, maka hukumnya makruh. Udah pelajarin. Karena takutnya kayaknya susah kita. Bisa-bisa membatalkan sholatnya kalau dia keluar sebelum salam yang pertama. Ini hanya dalam sholat. Kalau dalam puasa, jangankan batal wudu, nggak pakai wudu aja boleh apa tidak? Boleh, bukan syarat. Nah, ini puasa. Cuma kesamaannya satu, yaitu adalah makan dan minum. La farqa baina an yakuna dzalika amdan aw sahwa. Sengaja atau lalai. Lupa pas mau salam, lupa. Bisa diterima enggak? Bisa diterima enggak? Enggak. Tidak ada bedanya. Ini lebih kuat lagi. Kalau ngomong tidak berasa, lupa, mesti dimaafin. Kalau sedikit, betul apa betul? Buka aurat sedikit tidak disengaja, terus ditutup lagi, batal apa tidak? Tidak batal. Tapi kalau buang air walaupun dikit, enggak sengaja. Nah, ini lebih ketat lagi. Amdan au khata'an. Aus amdan au sahwan. Lupa. Enggak ada yang namanya lupa kalau batal wudu ini. Tidak ada toleransi di dalam masalah ini. Kalau yang lainnya makan, kalau dikit aja, yang menurut uruf itu dikit, menurut kebiasaan dianggap dikit aja, terlewat tidak disengaja,
Mesti dimaafkan. Kena najis dikit yang bisa dimaafkan. Contohnya kalau ada lalatnya dari tempat najis atau gimana, atau takut dari tempat najis, nempel kita, tidak kelihatan dengan mata yang normal, maka tidak najis. Tidak najis kan itu dari najis. Dima'fu kalau menurut fikih ini. Dimaafkan. Tapi kalau buang angin walaupun dikit saja, tidak sengaja, dimaafin apa tidak? Berarti ada sesuatu yang bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa dimaafkan. Yang lainnya bisa, makan dikit, ngomong dikit, ya enggak? Tidak sengaja bisa dimaafin. Tidak sengaja bisa dimaafin. Tapi kalau buang angin, walaupun enggak disengaja, tetap. Jadi tidak semuanya itu tidak sengaja. Paham apa tidak? Jadi tidak boleh alasan segala-galanya dikit-dikit tidak sengaja. Tidak boleh. Dalam masalah sholat, serius dalam masalah ini. Jaga. Kalau kalian takut atau sudah ada rasa-rasa, apalagi kebelet, silahkan ke sana dulu. Buang angin dulu, buang pipis dulu, buang hajat dulu. Bahkan kalau ada makan kita udah lihat dan ada nafsu mau sholat dulu apa makan dulu? Hah? Puasa. Puasa, makan apa enggak? Walaupun nafsu. Makan dulu apa puasa terusin? Ada kebuli? Ada suja? Ada kue bolu? Cerita-cerita aja puasa. Betul atau betul? Jadi tidak ada ampun. Ya enggak? Kalau puasa adalah bersalah makan. Terus kalau sholat ini luar biasa. Sholat itu luar biasa. Jadi kalau masalah angin ini, la farqa baina an yakuna dzalika amdan aw sahwan. Sengaja atau tidak sengaja. Kalau yang namanya buang angin, maka sholatnya sedikit aja. Apalagi banyak. Cuma ada yang namanya setan kadang-kadang ganggu. Seakan-akan kita buang angin. Bisa terjadi apa tidak? Kayaknya geletuk. Kayaknya buang angin. Jangan ikuti setan. Ulama menjelaskan dalam usul fikih dengan kata al-yaqin la yuzalu bisyak. Kekuatan diberi oleh para ulama yang mengambil daripada Rasulullah. Sesuatu yang yakin, jangan mau dikalahkan dengan sesuatu yang meragukan. Karena setan itu selalu membuat kita ragu. Betul atau betul? Setan itu mungkin kita ragu. Di antaranya buang angin. Kadang-kadang digelitikin kita kayaknya. Lah kamu sholatnya gak bakal diterima oleh Allah. Gak ada toleransi di dalam masalah buang angin. Kalau makan lupa ini. Tapi kalau buang angin maka lebih baik batalin. Sholat lagi, wudhu lagi, ngikutin. Sekali pas sholat begitu lagi. 3 kali. Akhirnya dia sholat apa gak sholat? Kenapa? Capek. Ngikuti setan itu enak apa enggak sih? Tapi banyaknya? Berarti ini orang pintar apa orang? Nggak usah dijawab. Nah, enggak. Ini setan selalu bikin ragu. Jangan ragu. Makanya ulama ngasih syarat. Buang angin itu gimana? Masya Allah, hatta buang angin diajari kita. Buang angin yang sesungguhnya itu ada tanda-tandanya. Ya imma ada suaranya. Kadang-kadang ada suaranya enggak? Kadang-kadang enggak ada. Terus enggak ada. Ada lagi. Tanda-tandanya apa lagi? Tuh terkenal tuh. Biasanya ayam berkokok. Kok pada diem nih? Ayam berkokok. Tanda ayam pada nggak nginget ini sudah di surga nggak inget ayam. Apa karena puasa jadi takut nyebut ayam?
Ayam berkokok berarti tandanya ayam itu bertelur. Biasanya orang buang angin, dia tahu tuh, dia yang buang angin. Terus dia tanya, siapa yang buang angin? Jangan-jangan betul loh, betul. Salah satu tandanya itu ada baunya. Walaupun nggak bunyi, ada baunya. Baunya nggak terasa. Bunyi enggak. Masya Allah. Terus apa lagi ini? Nah, jadi syaratnya harus ada. Kalau enggak jelas, ada baunya enggak ada. Ada suaranya enggak? Ada. Walaupun gimana ada yang dengar. Berarti dia bawa angin apa tidak? Walaupun tidak bau. Kalau sudah terasa bau angin, nggak perlu pakai tanda-tanda, nggak perlu pakai tanda, karena dia sudah tahu bahwa dia bau angin, jelas, nggak perlu. Tadi nggak dengar, tadi nggak bau. Nah ini berarti nyari pembenaran, padahal dia sudah tahu benar bahwa dia bau angin apa tidak. Jadi kalau ada merasa dirinya buang angin, walaupun nggak bunyi, walaupun nggak bau, batal apa tidak sholatnya? Nah ini berarti yang tahu masalahnya dirinya adalah dirinya sendiri. Makanya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, kalau aku ini merasa bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Hanya enggak, tanda-tandanya enggak kelihatan bagi orang lain, tidak kelihatan jelas ini. Kadang-kadang kan ada ulama tandanya begini, tapi ada orang bisa merasa karena dia selalu berdekat sama Allah. Biasanya punya perasaan ini gini. Kalau bahasa sekarang istilahnya feeling. Kalau bahasa agama merasa itu firasat. Sampai Rasul mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati firasatnya orang mukmin, orang yang soleh, yang beriman kepada Allah. Lihat sesuatu aja udah tahu, ini orang jahat, ini orang baik. Kok bisa begitu? Enggak boleh dong. Tidak, orang mukmin itu kata Rasulullah yang bergantung kepada Allah, yanzuru binurillah, melihatnya bukan dengan matanya dia, bukan dengan matahari, bukan dengan lampu, bukan dengan ini dan itu, tetapi ada nur cahaya Allah yang bisa menembus hatinya orang itu. Percaya apa tidak? Ini orang-orang soleh kata Rasulullah, ini hadis nih. Hati-hati, Anda duduk dengan orang soleh sembarangan, orang yang dicintai oleh Allah. Dia tidak ada di situ, dia tidak melihat secara langsung, tapi dia bisa tahu. Kok bisa tahu? Diberitahu oleh siapa? Allah. Firasah namanya. Makanya bahasa kita ada firasah. Firasat itu dari mana? Dari bahasa Rasulullah, bahasa Arab. Firasatal mu'min. Nah, orang yang mukmin, Allah, nikmatnya luar biasa. Paham dia. Hatta yang akan datang tahu ini tanah nanti akan bagaimana. Dia tahu. Subhanallah. Kok bisa tahu? Dukun? Bukan. Dia tidak bergantung kepada dukun, kepada apa-apa, tapi bergantung kepada Allah. Ini bakal begini nih, ini begini, ini begini, ini begini. Tapi dengan syarat orangnya mukmin sejati. Betul-betul dia tidak takut kecuali hanya kepada siapa? La yakhafu laumata laim. Mau orang hina kayak apa, mau orang mau bunuh dia, mau orang apa aja, tidak takut. Takutnya hanya kepada siapa? Oh, luar biasa. Rezekinya nggak ada, nggak takut. Karena selagi dia ada Allah, pasti ada jalan di keluar. Oh, imannya luar biasa. Kita kadang-kadang masih ada duit aja, udah makin kurang duitnya. Kemarin 1 juta, setelah seminggu tinggal 100.000. 3 hari kemudian tinggal 10.000. Sehari kemudian tinggal, kok jawab 1.000 kayak sudah sedih belum? Ini belum, masih ada 1.000. Udah sedih. Aduh. Nah, ini berarti bukan orang
mukmin. Nggak ada duit aja nggak takut. Dihina orang nggak takut. Kenapa? Ada siapa? Allah. Nah, inilah orang mukmin. Yakin nggak ada Allah? Tuh jawabnya aja lembek. Yakin apa tidak? Ya kan belum lihat. Lailatul Qadar begitu juga. Lailatul Qadar yakin ada apa tidak? Pernah melihat? Yakin ada apa tidak? Nah, ada yakin itu orang mukmin. Kadang-kadang diberi oleh Allah, tidak perlu dengan mendung, angin nggak ada, malam Jumat, tanggal sekian, kalau awal Ramadan hari Jumat, nanti akan itu boleh istihad. Tapi orang yang soleh tidak perlu dengan itu semuanya, diberi oleh Allah. Ini malam Lailatul Qadar dengan firasatnya yang diberi oleh Allah. Kata Rasulullah, fa innahu yanzuru binurillah. Melihat malaikat tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Yang diberitahu itu tanda-tanda ini bagi orang mukmin yang biasa seperti kita. Kok nggak ngakuin? Mau jadi wali semuanya. Betul. Maka kita belajar. Katanya begini kan? Ya oke, tapi tidak boleh pastikan. Tapi kalau sudah dia orang solehah, ini malam Lailatul Qadar. Dia bisa merasa, subhanallah. Percaya apa tidak? Inilah kaitannya dengan Allah. Allah beritahu, bisa tahu ini ke sana, nanti begini. Kalau orang yang biasa percaya dengan BMKG. Oh, hari ini Jakarta mendung, siang rintik-rintik, malam hujan besar. Tahu-tahu kebalikan. Pagi baru bangun tidur sudah bukan lagi hujan. Jakarta udah biasa aja. Betul. Subhanallah, malamnya malah terang. Subhanallah. BMKG salah tidak? Ijtihad. Begitu juga masalah Lailatul Qadar. Tapi kalau orang yang saleh, subhanallah, tenang, tahu nanti begini. Fa innahu yanzuru binurillah. Apakah ada contohnya ngomong begini sama dengan dukun? Jangan macam-macam. Nabi Musa mau belajar dengan orang yang soleh. Ketika ada satu anak diteh, betul. Sampai mati. Nabi Musa merasa begini. Nabi Khidir yanzuru binurillah. Tahu ke depan itu anak mau jadi apa? Anak durhaka. Maka lebih baik mati kecil apa mati besar? Mati kecil atau mati besar? Allah. Maka Nabi Khidir atau rajulun saleh yang namanya Khidir, bunuh dia. Allah. Ketika Nabi Musa diberitahu langsung nunduk. Yanzuru binurillah. Nabi Isa kecil bisa berbicara, nanti aku akan begini, ibuku begini, baru lahir. Kok tahu ibunya itu solehah? Ibunya tidak pernah ketemu orang lelaki, ibunya menjaga. Dari mana ini? Dari Allah. Sayyidah Maryam bukan Nabi, seorang perempuan, tapi tahu begini. Nabi yang bertanya, Sayyidah Maryam menjawab, dan jawabannya tepat. Dari mana jawabannya ini? Allah. Tapi syaratnya apa kata Rasulullah? Ittaqu firasatal mu'min, bukan firasatal muslim. Beda. Muslim, mungkin kita alhamdulillah semuanya muslim. Betul. Sholat ngerjain ini. Tapi yakin, itu hakul yakin. Kadang-kadang ada nggak merasa ragu? Ada apa tidak? Siapa yang gangguin tuh? Kamu nggak bakal bisa. Udah pilot, udah serah aja udah. Ngapain? Bagi Allah tidak ada yang namanya semangat dong. Tidak ada yang namanya tuh enak kita.
mau dilindungi kayak apa? Kalau besok dia mau jeblos masuk penjara, pasti. Kayaknya masih ada yang sayang. Kalau dia dilindungi oleh siapapun, walaupun dibela-bela, walaupun dijaga, kalau Allah sudah katakan masuk penjara, pasti apa tidak? Tapi jangan tanya habis itu, kira-kira si fulan itu bakal ditangkap enggak? Enggak usah tanya. Ya enggak? Berusaha kita jadi orang yang mukmin sejati, nanti Allah beri tunjuk. Itu hadiah dari Allah, berkatnya kita orang beriman. Ramadan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada Lailatul Qadar bagi orang yang beriman. Kadang-kadang diberi tahu oleh Allah. Di antaranya Sayyidah Aisyah bertanya. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku merasa ini, istilahnya dapat merasa firasat bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar." Oh, berarti ada kemungkinan apa tidak nih? Dekat, sebab Sayyidah Aisyah dekat dengan Allah. Diajarin Rasulullah, walaupun dia bermunakasah di ini itu, ibadahnya luar biasa. Selalu melihat Rasulullah, selalu merekam Rasulullah. Hatta doa sujudnya Sayyidah Aisyah dengerin. Betul atau betul? Riwayat Rasulullah membaca ketika lagi sujud, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Aisyah berarti Rasulullah baca ini, Rasulullah gini, Rasulullah gini. Berarti perhatiannya luar biasa apa tidak? Luar biasa. Murid yang luar biasa, meriwayatkan ribuan hadis. Subhanallah. Yang luar biasa perempuan adalah Sayyidah Aisyah. Kenapa Sayyidah Khadijah enggak? Sayyidah Khadijah enggak bisa meriwayatkan karena sudah meninggal sebelumnya Rasulullah. Jangan menganggap Sayyidah Aisyah lebih afdal dari Khadijah. Tidak. Paham apa tidak? Paham? Hati-hati keliru. Nih kadang-kadang keliru. Ya enggak? Dianggap wali sunnah memuja-muja Aisyah, katanya Khadijah tidak. Sebagian orang Syiah begitu. Naudzubillah min mengadu domba. Padahal tidak. Kita tetap Sayyidah Aisyah itu adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin. Ya enggak? Itu adalah Khadijah luar biasa. Lakabnya, julukannya, disayangnya oleh Rasulullah luar biasa. Tidak ada tanding. Sampai Rasulullah dengan bahasa innaha kanat wa kanat. Sesungguhnya dia itu adalah dia. Allah, mau nyontohkan orang kan biasanya nyontohkan. Dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Tapi kalau Sayyidah Khadijah, Rasulullah mengatakan innaha kanat wa kanat. Sesungguhnya dia itu seperti siapa ya? Enggak ada. Dia itu adalah dia. Berarti hebat apa tidak? Hebat apa super hebat? Itulah Sayyidah Khadijah. Rasulullah yang meriwayatkan ini dan setelah meninggal, bukan memuji di depan istrinya. Paham apa tidak? Dipujinya luar biasa. Jadi kadang-kadang ada sebagian aliran yang kurang pas itu ngadu domba. Biasanya suka ngadu domba. Ini orang baik atau orang jahat? Ya enggak dulu, ini dulu. Sekarang ada enggak kemarin-kemarin yang ngadu domba antara muslim dengan muslim? Akhirnya Allah balas, dia adu domba lagi. Paham apa tidak? Betul atau betul? Pemanasan. Tahu dari mana adu domba? Dia tukang adu domba. Dianya sekarang lagi diadu domba. Tapi yang adu domba bukannya siapa? Allah. Wa asghilin bidzalimin. Ada apa tidak? Kemarin dulu dengar kita. Siapa mulai duluan? Oh, berarti lagi panas apa tidak kira-kira? Ada nggak yang ngomong gitu? Ya maklum, khatam Quran sehari 3 kali. Jadi nggak dengerin berita. Ada apa tidak? Dalam 2 hari 3 hari ini, siapa mulai duluan? Kayaknya siapa ya? Siapa ya? Ada apa tidak? Ya, jawab saya 2 orang. 2 orang itu yakin apa supaya nyenengin saya? Ada apa tidak? Jujur. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ada apa tidak? Oh ada. Benar ini.
Alhamdulillah. Udah nggak usah sebutin. Betul loh, betul. Itu siapa duluan sambil sinis lagi. Siapa duluan? Ini, masya Allah. Maka ditangkap orang-orang sekarang kan kritis. Oh, berarti lagi panas-panasnya ini. Iya enggak? Lagi panas. Berarti ada permusuhan. Dia ngakuin ada ini. Cuma kata dia siapa duluan? Ya enggak? Bisa juga benar, bisa juga salah. Bisa juga benar duluan secara zahir, tapi secara praktek jangan-jangan yang mulai duluan dianya dibalas dengan terang. Kalau ini dengan perbuatan, bisa apa tidak kira-kira? Nah, itulah kejadian. Berarti di sini ada perpecahan. Ini ngomongnya di bulan Ramadan loh. Ya enggak? Waktu itu masih sebelum 10 akhir atau masuk 10 awakhir mungkin. Ini luar biasa, subhanallah. Jadi jadi Allah Jalla Jalaluh itu memberitahu kepada hambanya terserah kepada Allah. Rasulullah memberikan bocoran, mudah-mudahan kita dapat firasah seperti ini. Siapa? Orang yang mukmin haqqal iman. Bagi Allah mudah aja diberitahu. Semuanya. Lihat ini begini, lihat ini begini, nanti bakal begini, ini usaha begini, makanya begini, nanti bisa begini, bisa begini. Bukannya dia dukun, tetapi dia diberitahu oleh Allah. Bedanya apa? Mukmin. Ini beriman kepada Allah. Kalau yang dukun beriman kepada tuh nyebut setan aja nggak enak, rupanya sebentar lagi mau keluar ini. Jadi takut nanti ente dulu jelekin saya ya Ramadan. Nah, makanya pada udah mulai slow sekarang. Kayaknya tinggal berapa hari lagi, sepekan lagi, betul? Betul nggak? Jadi yang suka bikin ragu kita siapa? Bikin ragu kita. Hatta buang angin pun kita lagi sholat dibikin ragu. Anda ya. Maka ulama mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Di antaranya kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin jangan kalian mau dihilangkan dengan keraguan. Karena bikin ragu itu biasanya siapa? Makanya Allah dengan tegas, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Memang hidup ini resiko. Mau dagang resiko apa tidak? Resiko. Ini kalau dihitung untung banyak. Tapi kalau pas begini, waduh, rumah bisa disita. Kita pakai akal. Tapi kalau sudah ini itu jangan terus-terusan ragu, enggak bisa dagang. Betul apa betul? Hukum begitu juga, mau menghukum gini nanti ini ada yang seneng ada yang enggak, ada ini aduh ragu. Jangan. Maka bismillah, kalau mau ragu minta bantuan sama Allah dengan bertawakal. Ijtihad, tawakal kepada Allah. Inilah orang mukmin, yakin Allah itu paling seneng kalau diminta tawakal kepada Allah. Ini menurut saya gini, insyaallah lah bisa, mudah-mudahan gini. Tapi jangan terus sombong. Pasti laku, pasti untungnya sekian. Jangan bilang pasti. Makanya dilarang mengucapkan pasti kecuali insyaallah. Barengi dengan insyaallah. Akan sampai dalam tempo 4 jam. Bahkan bisa-bisa kurang. Tidak mungkin lebih. Hati-hati. Hati-hati. Semuanya bagi Allah bisa apa tidak? Bisa lebih cepat. Bisa cepatnya super cepat. Bisa juga panjang waktunya, luar biasa. Yang maha tahu siapa? Allah. Maka berlindung kepada Allah. Ketika berlindung kepada Allah, Allah tunjukkan ini begini. Bahkan tunjukkan nanti begini. Itu adalah firasatul mu'min. Makanya kalau kita dengan orang mukmin, tenang. Insya Allah hidupnya bahagia. Orang mukmin siapa? Orang yang bergantung kepada Allah, yang percaya mutlak bahwa rizki kita di tangan siapa? Hidup mati kita di tangan siapa? Kemenangan di tangan siapa?
Kemerdekaan di tangan siapa? Jatuh runtuhnya sesuatu kekuasaan di tangan siapa? Nah, udah tenang kita. Ini bakal gini. Kalau orang itu betul-betul soleh, beriman kepada Allah, kata-katanya tidak mendahului Allah, perbuatannya tidak kurang ajar kepada Allah, semua perbuatannya dikarenakan hanya mencari ridha. Luar biasa, itulah mukmin. Tenang, orang begini ini biasanya diberi petunjuk oleh Allah. Ada yang diberi petunjuk, dia tidak ngomong tapi dikerjakan. Kita dekat dengan mereka, insya Allah selamat. Ada lagi yang kadang-kadang dia ngomong, caranya gini, kita harus begini, kita begini. Ikuti. Kalau orangnya soleh, orangnya dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini firasatul mu'min. Di antaranya dia tidak bakal ragu. Nah, enggak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza azamta tawakkal Allah. Selalu tawakalnya kepada Allah. Bukan jaminannya duit siapa, di belakangnya backingnya siapa. Buat pagar karena ada backingnya, dipikir nggak bakal ketahuan. Backingnya sendiri akan hancur. Bisa percaya apa tidak? Backing yang besar loh, yang besar duluan daripada yang kecil kena. Bisa apa tidak? Betapa banyaknya para pemimpin yang bergelimpangan, itu backing daripada yang luar biasa. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak, udah dari zaman Fir'aun, bahkan sebelum Fir'aun sampai detik ini ada presiden Korea, ada presiden Filipina. Itu yang kelihatan. Kuat-kuat apa tidak kira-kira? Korea Selatan, negara maju apa negara berkembang? Maju. Hancur apa tidak? Kekuatannya luar biasa, militer digerakkan untuk operasi militer apa namanya tuh. 6 jam gara-gara itu dia berkelimpungan. Wow. Jadi hati-hati orang-orang yang kuat tuh, kelihatannya kuat, backingnya kuat, backingnya sendiri masuk. Kayaknya nggak enak kalau cerita presiden. Presiden Filipina masuk. Betul apa betul? Itu di mata kitanya. Ini luar biasa. Subhanallah, orang kuat. Nah, sebagian lagi mengatakan katanya, kalau presiden kan berarti putra terbaik. Ya, mungkin waktu itu terbaik, tapi ternyata dia terburuk. Betul apa betul? Nah, ini subhanallah. Jadi tidak ada yang namanya backingan, yang paling kuat backingnya siapa? Nah, diberitahu. Firasatul mu'min. Enggak, makanya kita berlomba-lomba kuatkan iman kita. Ramadan datang ini adalah untuk menguatkan iman kita. Makanya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Puasa yang lebih hebat lagi matanya puasa. Puasa yang lebih hebat lagi hatinya puasa, kecuali ada siapa di situ? Allah. Tidak mau yang namanya fulan, tidak mau fulana, tidak ini. Allah pelindungku, Allah harapanku, Allah tujuanku, Allah yang kita cari ridhonya. Betul apa betul? Idadaji Allah. Inilah Ramadan. Diperkuat ini dengan Lailatul, yang namanya malamnya sama. Ya enggak, jamnya hitungannya sama. Cuma ada ulama mengatakan tanda gini, tapi bukan pasti itu. Kadang-kadang mendung tapi bukan Lailatul Qadar. Kadang-kadang mataharinya begini bukan juga Lailatul Qadar. Tapi orang-orang yang saleh bisa menembus bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau firasatku malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira nih orang yang salehah bertanya kepada Rasulullah, walaupun dia sudah menjadi istilahnya menjadi orang yang mendapat firasat, diizinkan, berarti imannya kuat, tapi masih tetap belajar, tanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah jawab, berarti tidak merendahkan Sayyidah Aisyah. Jangan kamu ngerti apa, alah kamu enggak, istrinya barangkali betul orang solehah, dia ahli ibadah. Rasulullah menjawab,
Dan dialog ini, jawaban ini, untungnya siapa? Kita. Jadi tahu kalau tadi malam Lailatul Qadar apa ya? Oh, kita jauh dari firasat, nggak tahu malam Lailatul Qadar. Baca aja tiap hari. Pasti dapat nggak kira-kira? Apa itu bacaannya ya Rasulullah? Kalau pas ini adalah malam Lailatul Qadar, Rasulullah menjawab langsung. Berarti tidak mengingkari Sayyidah Aisyah. Kalau sudah tahu itu Aisyah orangnya sembarangan, ngapain Rasulullah jawab? Betul apa betul? Orang kalau guru tahu ini yang tanya adalah orang sembarangan, kira-kira dijawab apa enggak? Jawab apa enggak? Nah, jawab, ngapain dijawab orang begini? Atau dijawabnya dengan jawaban yang berbeda, yang lebih manfaat untuk dia. Kalau dalam bahasa ilmu Al-Quran namanya uslubul hakim. Tanya A, dijawab B. Bukan lari, tetapi ini pertanyaan A tidak bermanfaat untuk dia, malah jadi masalah. Maka jawabannya dijawab dengan B yang bermanfaat. Namanya uslubul hakim. Susunan bahasa perkataan yang bijak. Bijak itu apa? Yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Rasulullah menjawab apa? Ya Aisyah, quli, katakanlah kalau Anda merasa itu malam Lailatul Qadar, maka katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimatnya ringan kata Rasulullah, itu doa yang luar biasa. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa, engkau adalah maha pengampun dan senang mengampuni. Dari mana taunya? Dari kata-kata Allah, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat. Tidak cukup ujibu, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ayo ikuti aku kata Allah. Berarti Allah senang enggak? Oh, Rasulullah cerdas. Allah senang ngampunin. Allah senang ngampunin. Allahumma innaka afuwun, engkau adalah maha pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunilah semua dosa-dosaku. Ini doa yang paling istimewa ketika kita punya firasat. Jadi kita ngambil hikmah daripada ini. Ulama mengajarkan apa? Bahwa hati-hati kalau terhadap kepada orang lain. Rasulullah itu menghargai istrinya. Istri yang salehah, istri yang dihargai. Bertanya, jangan-jangan dia ini luar biasa mendapatkan firasat. Makanya orang laki tidak boleh merendahkan kaum wanita. Apalagi wanita tidak boleh merendahkan kaum. La yaskhar qaumun an qaumin asa. Hati-hati merendahkan orang, apalagi menghina orang lain. Jangan-jangan mereka itu lebih baik daripada Allah. Ada apa tidak? Ini Rasulullah. Jadi firasat itu bisa. Jadi kita kepingin begitu, maka deketilah Allah. Kuatkanlah iman kita kepada Allah. Jangan mau kita ragu. Karena yang bikin ragu siapa? Tuh. Ada apa tidak doanya? Ulama-ulama ahli sunnah baca setiap mau buka baca. Betul atau betul? Asyhadu an la ilaha illallah firullah kal jannata wa na'udzu bika minan nar. Tutupnya setelah 3 kali. Kenapa asyhadu an la ilaha illallah? Bersihkan kita dari syirik-syirik kesombongan, dari riya, agar kembali bersih menjadi orang mukmin. Maka syahadat lagi. Asyhadu an la. Ya betul lah, betul. Sampai 3 kali baru Allahumma innaka afuwun tuhibbul
fa'fu anna. Tangan kanannya kormanya. Oh, udah siap udah. Betul atau betul? Salah-salah adzan di sana cepat 1 menit 2 menit blep. Maka tahu-tahu belum masuk tanggung jawab yang adzan tuh. Tanggung jawab yang adzan. Ada berarti kadang-kadang. Kalau di tempat kita kadang-kadang ada yang adzannya kurang ajar. Kenapa? Belum waktu adzan. Tanggung jawab besar. Kalau seandainya 1 orang aja puasanya batal. Yang tanggung siapa? Kalau ada 10. Kalau ada 100, itu baru nanggung. Betul atau betul? Belum lagi dosa karena dia diberi amanat, tidak mengerjakan amanat perintah Allah. Jangan adzan kecuali pada waktunya. Betul atau betul? Kadang-kadang ada apa tidak begitu? Nggak peduli. Ini hati-hati. Ya enggak? Kita doa menjelang buka. Allah luar biasa. Allahumma innaka. Kenapa innaka? Dari Rasulullah. Ahli sunnah tambahin lagi. Itu kan belum malam. Malam Lailatul Qadar belum masuk. Tapi doa boleh apa tidak? Boleh menjelang. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Waktu habis tarawih. Selesai habis tarawih. Ada enggak? Habis assalamualaikum witir terus apa lagi yang dibaca? Subhanal Qudus, Maha suci Engkau ya Allah. Sucikan Allah. Berarti iman kita ini banyak dosa, banyak salah. Yang tidak ada salah, tidak ada lupa, hanya siapa? Allah. Maha suci Allah. Terus kemudian apa? Subhanal Malikul Qudus. Terus apa lagi? Habis itu Rabbul malaikati. Habis itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sampai 3 kali, betul. Habis itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna ya karim. Tambahin lagi. Doa itu dari mana? Dari Rasulullah. Diulang lagi. Malamnya dapat waktu sajab doa sebelum buka. Doa luar biasa. Subhanallah, doa itu doa. Ada sebagian golongan ala bid'ah. Wah, ini ngajarin siapa? Rasulullah suruh kita doa. Sayyidah Aisyah bertanya, ada pasukan yang mengingkari. Ada apa tidak kadang-kadang? Allah. Tambah lagi habis itu kita bersihin itu. Ayo, na'taqidu Asyam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Allah niat bareng-bareng supaya apa? Jangan lupa bahwa puasa itu wajib yubayyitun niyah. Dalam fikih bahwa puasa itu harus ada niat malamnya sebelum mulai puasa. Paham apa tidak? Jadi luar biasa apa tidak ahli sunnah di sini? Ajarin tertib, enggak kaku, tapi doanya Allah yang istimewa, doa yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya yang cerdas, yang salehah, yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pelajaran untuk kita malam Lailatul Qadar. Nah, ahli sunnah supaya kita semuanya dapat, karena yang ahli firasat kira-kira dalam 1001 itu sudah untung. Betul atau betul? Yang imannya luar biasa. Supaya semuanya dapat gimana? Baca tiap malam. Betul atau betul? Tiap malam. Pas malam itu Lailatul Qadar. Dapat enggak doanya Rasulullah? Allah, istimewa. Makanya pas lagi enggak sholat tarawih atau enggak di masjid, terus habis sholat kabur. Kadang-kadang malah enggak sholat tarawih. Betul atau betul? Pas malam itu malam
selesai. Betul atau betul? Banyak nggak kadang-kadang sholatnya di awal penuh masjidnya? Banyak nggak masjid musola awal-awal penuh? 3 hari seminggu kemudian maju softnya. Apalagi di akhir-akhir yang lebih padat musola masjid apa malnya? Doko sepakat. Di sana ada Allahumma innaka afuun. Ada gak? Ada gak? Asyhadu alla ilaha. Ada gak di mall-mall? Mall mana ini yang kalau ada? Yang ada kadang-kadang lagu-lagu lebaran. Betul lah betul. Menjelang lebaran 10 awakhir di mall style lebaran. 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 Ngikuti iklan puasa masih ada. Selamat berlebaran. Minumlah marjan. Ada apa tidak? Makanlah kue apa namanya? Kong. Soalnya di sini yang punya perusahaan ada di sini di jamaah sini. Ya enggak? Ya enggak? Kongguan, selamat berlebaran. Nah, orang mau Lailatul Qadar diingatannya lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis, peluk anaknya. Minumlah. Ada apa tidak tuh? Supaya hilang rasa ininya, syahdunya, nangisnya, minum. Gak usah sebutin mereknya, mineral itu. Ada tidak? Ada apa tidak? Nah itu, lebaran. Gimana enggak? Kacau orang. Waduh, ingin lebaran. Baju belum? Kaos belum? Kue belum? Beli aja semuanya, nggak ada yang buat. Belum buat. Kalau nggak bisa buat, beli. Waduh, nggak punya duit. Gimana nih keluarga minta-minta? Ngerampok. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Begal. Ada apa tidak? Nah, ini tanggung jawab pemerintah nih. Urusannya bagaimana ekonomi masyarakat. Betul apa betul? Yang menjadikan keamanan rawan. Biasanya dulu. Kalau mendekati lebaran, rawan maling apa tidak? Lawan rampok apa tidak? Rawan begal apa tidak? Nah ini, ada gini nih. Terus saja lebaran. Jadi kayaknya, waduh. Kalau nggak lebaran, nggak pakai ganti baju, nggak ini. Allah. Sampai penjaga Islam mengatakan apa? Laisal id bilibasin jadid. Bukan id karena bajunya baru. Wa innamal id idza kanat a'maluhu tazid. Yaitu id adalah kalau orang yang amalannya makin bertambah. Paham apa tidak? Ini bukan. Ini luar biasa, subhanallah. Makanya kita di akhir-akhir ini kita kuatkan. Dekatkan diri kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Jangan sampai terbawa gitu. Terus mulai takbiran boleh aja kalau mengingatkan kita. Tetapi hanya sekedar untuk ini. Tapi sekarang digiring nih kalau orang yang kadang-kadang suka lihat beritanya berhenti sejenak, jangan kemana-mana. Nonton apa tuh? Ya enggak? Pada enggak nonton berita, makanya enggak tahu ada pembagian. Ya enggak ada pembagian apa? Mana? Tiket gratis. Apa? Mudik, tiket gratis apa di korting? Oh, ada juga yang gratis. Ya enggak, bis apa namanya tuh? Bis mudik. Pada enggak tahu mudik enggak, ini enggak, itu enggak ngapain. Salat tarawih enggak. Ke mall enggak, gratis enggak, ngapain? Zikrullah. Ini subhanallah, luar biasa. Ini di sini diumumkan begini. Makin terakhir lihat Rasulullah. Idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarah. Rasulullah ikat tambah kainnya. Wa aiqadha ahlahu katanya. Rasulullah membangunkan keluarganya. Hei, ini 10
terakhir. Bukan keluarganya ngajak ke mall, tapi keluarganya diajak untuk apa? Bangun semangat betul apa betul? Ini Rasulullah SAW. Makanya hati-hati. Yang masih ini, hati-hati, kembalilah kepada Allah. Kesempatan Ramadan itu tidak terulang. Tidak terulang Lailatul Qadarnya, kecuali yang diberi oleh Allah panjang umur, insya Allah dapat lagi. Kadang-kadang Allah kita mau panjang umur, kiamat tiba. Selesai apa tidak? Kiamat ada dua, ada kiamat kubro, kiamat beneran, hancur. Ada kiamat sughra, yaitu apa? Kiamat kecil. Diri masing-masing datang ke kiamat ini bagi dia. Ramadan depan, no way, nggak ada lagi. Kemarin ini Ramadan terakhir, bisa apa tidak kira? Terus tanya, Beb gimana Beb? Jangan tanya saya bukan ahli firasat. Mudah-mudahan Allah kasih kita iman kuat. Nanti itu dikasih bonus oleh Allah. Ya enggak, kalau Nabi Khidir sudah tahu, makanya anak kecil itu dibunuh karena tahu yang akan datang. Kok bisa tahu? Firasat diberitahu oleh Allah. Kapalnya dilobangin. Nabi Musa nggak tahu, rusak kan? Menurut syariat nggak boleh, tapi Nabi Khidir rusak aja. Ya enggak? Jangan kamu tanya, karena tahu, diberitahu oleh Allah bahwa di sebelah sana ada pengumuman raja yang dolim. Makanya kalau kita bilang raja presiden dolim, jangan tersinggung. Dari dulu memang ada raja-raja. Betul atau betul? Dari dulu ada raja-raja, ada pemimpin. Itu Quran. Paham apa tidak? Itu dirusak. Kenapa? Ada raja zalim, hunaka malikun. Ada raja zalim karena dulu nggak ada presiden. Dulu semuanya raja zalim. Yang ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Merampas. Nah, merampas apa? Ya'khudhu dengan ghasb berarti merampas. Merampas apa? Safinah, kapal yang bagus. Jadi mau menyelamatkan safinah ini, kapal ini, maka karena dia membantu kita pengen bantu dia. Betul apa betul? Betul apa enggak? Betul, kita bantu dia. Bantunya dengan apa? Bayar, dia tidak mau dikasih bayar. Jagain, dirusak. Lo rusak kok ini. Menyelamatkan, masih mending rusak sedikit daripada kapalnya dirampas. Rusak sedikit ditambal, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tapi kalau udah dirampas, yang rampas pemimpin yang kira-kira kalau kita melawan jangan-jangan nyawa kita dirampas. Betul atau betul? Paling tidak dimasukkan. Betul atau betul? Itu zalim, subhanallah. Dulu pemimpin zalim. Kira-kira sekarang ada enggak? Oh, ini luar biasa. Jadi kedoliman ini rampas. Maka lebih baik dibolongin apa didiemin nanti dirampas. Maka tuan kapalnya terima kasih enggak? Tapi Nabi Musa marah karena dia tidak tahu. Nabi Khidir tahu. Dari mana tahu? Makanya Nabi Musa suruh belajar sama. Paham apa tidak? Walaupun kelihatannya Nabi Musa Nabi, Rasul, Ulul Azmi, tapi wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Hati-hati ada di sana orang-orang. Siapa itu? Orang yang dicintai oleh Allah. Siapa itu? Orang yang kalau disebut nama Allah bergetar dia punya jiwa. Sebut innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar dia. Allah. Ingat Allah aja. Astagfirullahaladzim. Matanya langsung diam, pikirannya langsung diam. Baru terpikir takut duitnya habis. Astagfirullahaladzim. Gemetar.
Allah mana? Paham apa tidak? Seperti kisah dulu pernah kita ceritakan, ada seorang pengembala kambing, orang budak hamba sahaya, menjaga kambing banyak, punya tuannya. Nabi Sayyidina Umar bin Khattab mau ngetes ini orang. Dia khalifah, pemimpin yang adil. Dia cari rakyat yang paling rendah. Yang rendah martabatnya itu adalah sebagai hamba sahaya. Di tempat yang kosong, tidak ada orang lain. Dia lagi mengembala kambing, kambingnya banyak. Mau tes ini, rakyatnya bagaimana imannya. Tuh, yang dites imannya, bukan dites ada duitnya enggak, ada ininya enggak, kerjaannya. Iman dulu yang dites. Dicari, ditanya situ. Dia mengembala kambingnya banyak. Baik, pengembala kambing, Sayyidina Umar pakaian biasa. Tanya, ini kambing banyak katanya. Saya mau beli satu, boleh enggak? Nah, beli satu aja. Apa pengembala itu mengatakan budak itu? Bukan miliknya, milik tuannya. Betul apa betul? Dia bilang, maaf tuan, ini bukan milik saya. Ini bukan milik saya. Sayyidina Umar tahu ini bukan milik dia, lagi mau ngetes. Ya, saya tahu, oh bukan milik tuannya. Bilang aja. Nanti saya kasih duit ke kamu. Bilang sama tuan kamu, kambingnya hilang satu aja deh, satu dari sekian banyak. Paham apa tidak? Bilang hilang. Yang namanya kambing kadang-kadang kan jalan nggak tahu arah. Bisa apa tidak kira-kira? Nggak usah kambing, orang aja kadang-kadang nggak pulang-pulang. Ada nggak yang disebut namanya apa? Bang Toyib. Ya enggak? Itu kambing dan atau dimakan serigala. Betul atau betul? Secara logika benar apa tidak kira-kira? Bisa nggak untuk nipu ini? Nggak jujur ini. Diajarin nggak jujur. Makanya iman ini adalah kebalikannya, orang yang nggak jujur, imannya nggak ada dia. Paling bahaya dosa adalah orang pembohong yang tidak jujur karena menganggap Allah nggak ada. Coba apa dialog ini dikatakan? Ketika itu budak ini orang Islam, ya enggak? Dia mengatakan, enggak ini punya tuannya. Saya takut. Enggak apa-apa, aku diem. Kamu diem. Duit untuk kamu. Bilang aja satu hilang. Masuk akal enggak kira-kira? Dimakan serigala. Paling domoy, kamu teledor, kamu ini. Tapi lumrah apa tidak kira-kira kalau satu hilang? Kayaknya pada diem nih. Apa biasa ngambilin? Nah, ini subhanallah. Tek, kata dia. Bilang aja, tenang, kesempatan. Ini duit saya bayar sekarang juga. Saya lagi butuh. Kamu juga kan pengen duit. Kamu kan nggak bisa. Diam-diam aja, simpen aja, ini aja, ngumpet. Tuannya nggak tahu. Nah, hati-hati nih. Ini nih. Dia nggak bohong, tapi ngumpetin. Berarti nggak jujur. Orang itu mengatakan, idzan ainallah. Oh, langsung teriak. Disuruh bohong, suruh nggak jujur, bukan bohong, nggak jujur. Bilang kadang-kadang nggak usah ngomong aja, tuannya nggak tahu karena jumlahnya banyak, diem aja. Kira-kira tahu nggak kadang-kadang? Nggak ngitung banyak, jadi diem, dia nggak bohong, tapi nggak. Kok pada diem nih? Kayaknya udah biasa ya. Tapi nggak, betul apa betul? Nggak jujur. Langsung budak itu mengatakan, idzan ainallah. Kalau begitu, di mana Allah? Kita seorang beriman, kita berani nggak jujur, berarti dia tidak menganggap adanya siapa? Tuanku tidak tahu, rakyat tidak tahu, pemimpin tidak tahu. Allah, di mana Allahnya? Berarti di mana iman kita? Allah, Sayyidina Umar digitukan pemimpin luar biasa dengan teriak gitu. Tapi Sayyidina Umar langsung senangnya luar biasa. Dipeluk orang itu. Inilah yang aku harapkan. Rakyatku yang paling rendah, yang paling miskin, tapi imannya luar biasa. Allah, senangnya Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar membuat keluar, kalau sekarang apa, kepres ya, kebijakan, memimpin. Di mana tuan kamu rumahnya? Di sana-sana, dia jujur aja. Di sana-sana enggak bilang apa-apa. Pergi ke tempat tuannya. Tuan yang punya kambing, punya budak itu. Iya. Kamu punya semuanya ini? Iya. Saya mau beli budak kamu.
Oh, udah saya itu. Mahal, saya nggak jual. Nggak apa-apa. Berapa harganya? Sekian. Dibeli oleh Sayyidina Umar. Tidak cukup budaknya. Kambingnya kamu ada berapa? Ada sekian. Saya beli semuanya. Negara. Untuk siapa? Untuk bikin contoh orang yang jujur ini. Akhirnya budak itu pulang. Dibilang, a'taqatka imanuka. Allah jadikan kamu sekarang merdeka. Gara-gara iman kamu tidak, yang jujurnya kamu, iman bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kamu takut, bukannya bohong. Takut untuk berbuat tidak jujur. Faham apa tidak? Tidak jujur. Maka Allah menjadikan kamu yang tadinya budak menjadi merdeka sekarang. Hebat apa tidak? Enak apa tidak? Merdeka. Oh, merdeka. Masya Allah, dibeli. Tidak cukup merdeka, ditambah hadiah oleh Allah. Kambing semuanya itu dari negara untuk kamu. Jadi konglomerat apa tidak? Min haitsu wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu la yahtasib. Jujur, menjadikan dia konglomerat, menjadikan dia merdeka. Inilah Indonesia, merdeka atas berkat rahmat. Ini dijuangkan, makanya ditulis sama mereka karena tahu siapa yang berjuang. Rahmatnya Allah. Keinginan ada dan keinginan luhur. Keinginan ada, tapi merdekanya itu Jepang dibom sampai 2 kali, Indonesia merdeka dengan sampai nego, bahkan diculik calon presidennya. Betul apa betul? Siapa yang menggerakkan ini semuanya? Makanya mereka mengatakan atas berkat rahmat. Maka jujur penting apa tidak? Penting apa tidak? Bisa jadi orang apa? Merdeka. Negara nggak ada artinya kaya-kaya apapun kalau dijajah. Manusia begitu juga. Kalau tidak memiliki dirinya sendiri, nggak ada artinya. Budak itu rendah, bukan seperti pembantu. Pembantu masih punya hak. Betul atau betul? Kalau budak tidak punya hak. Harta gaji nggak ada. Bahkan hartanya dia, hartanya tuannya. Seperti dijajah. Jajah kita, negara kita milik dia. Kekayaan negara kita milik penjajah. Betul apa betul? Dan ini memang hukum sudah internasional dulu. Makanya tidak dituntut Belanda. Walaupun dam itu adalah dari negara kita, tidak dituntut. Zaman penjajahan yang dituntut agresi. Karena masuk lagi setelah Indonesia merdeka, baru dituntut. Nah, ke mahkamah internasional, berapa yang meninggal setelah agresi? Bukan zaman penjajahan dulu. Karena zaman penjajahan miliknya yang menjajah. Begitu juga perbudakan. Ini luar biasa. Allah angkat dalam sekejap saja. Yang dites apa? Salatnya? Bukan. Yang dites apanya? Puasanya? Bukan. Yang dites apanya? Hajinya? Bukan. Sodakohnya? Boro-boro sodakoh. Duit punya tuannya, nggak punya duit. Yang dites adalah apa? Jujur atau tidak. Paham apa tidak? Paham? Nah ini yang langka apa banyak yang jujur? Kebanyakannya jujur apa nggak jujur? Nah ini belum bohong ini. Kalau sudah nggak jujur, maka menjadi apa? Kadzdzab, pembohong. Kalau pembohong, Rasulullah mengatakan jangan harapkan sorga. Pembohong al-kadzdzab yajurru ilan nar, ke api. Maka tenanglah orang-orang para pembohong. Tempat kamu di mana? Kok pada diam? Mantan pembohong. Nggak apa-apa mantan, jangan sampai terus-terusan pembohong. Betul atau betul? Mantan tidak jujur, masih mending apa tidak? Mending apa tidak? Nah, maka berhentilah dari tidak jujur. Itu musuhnya Allah. Karena apa? Menganggap Allah tidak ada. Nggak ada yang tahu. Makanya kemarin ketika saya ngisi di KPK hari Kamis yang lalu, subhanallah 1 jam bicara, semuanya. Yang paling aneh salah satu pertanyaan. Ada pertanyaan, kalau begitu orang koruptor Ustaz,
Bisa dapat Lailatul Qadar apa enggak? Waduh, pertanyaannya. Jadi KPK kemarin. Subhanallah, di Kemis. Dapat Lailatul Qadar apa tidak? Ada yang jeletuk. Lailatul Qadar gitu. Jangan harap. Aduh, itu jujur. Jujur, koruptor biasanya jujur apa enggak jujur? Jujur. Dia pikir enggak ada yang tahu. Harga di markup. Betul apa betul? Saya pada enggak tahu, benar-benar enggak tahu apa pura-pura enggak tahu. Betul apa betul? Harga 10 ditulisnya MBG sekian. Ini sudah mulai ada belum? Yang lapor-lapor. Pada nggak ngikutin, Masya Allah. Ada nggak? Nah, ya udah nggak apa-apa lah, nanti habis lebaran aja ceritanya. Ada yang laporin masalah MBG, udah mulai ada yang nggak jujur. Ada ini, ada ini, ada ini. Jangankan MBG, yang di Magelang tuh ada apa namanya, red aja sudah ada yang ngajuin belum ke KPK. Loh, pada nggak tahu semuanya. Makanya jadi KPK. Ya enggak, laporin ke KPK karena nggak jujur, katanya ada uang yang masuk, ada ini punya Pemda, punya apa, ini itu dan seterusnya, nggak beres, sekian kurang lebih 6 mil. Ya, subhanallah. Kejujuran penting apa tidak? Ini yang menghancurkan orang kalau dia tidak jujur kepada diri. Makanya hatta fikih tadi dikatakan yang tahu batal atau tidak batal siapa? Iya. Kalaupun nggak ada suaranya, nggak ada tut, nggak ada yang tahu, nggak ada baunya, aman apa tidak kira-kira? Aman. Lanjut apa nggak sholatnya? Aduh, masih bingung, kompromi dulu. Kalau udah terasa itu keluar, tapi orang nggak ada yang tahu. Jadi imam lagi malu dong. Bagaimana? Batal apa tidak? Lanjut sholatnya apa jangan? Jawabnya aja ragu-ragu. Jangan berhenti. Allah Maha tahu. Aku sudah batal, walaupun nggak bau, walaupun nggak ada suara. Itu hanya tanda bagi orang yang tidak tahu. Tandanya apa? Saya nggak merasa, tapi ada bunyi. Berarti apa? Batal. Tapi ada bau, berarti batal. Tidak ada bau, tidak ada bunyi, tapi merasa bahwa angin keluar. Batal apa tidak? Nah, yang nggak boleh kalau ragu, jangan. Tapi kalau nggak ragu, udah yakin, buang angin, walaupun nggak bunyi, walaupun nggak bau, tapi sudah tahu itu batal apa tidak? Batal. Nah, ini subhanallah, orang jujur, sholat diajarkan jujur. Makanya jujur itu penting apa tidak? Penting, luar biasa. Kejujuran paling penting dalam kehidupan kita. Mau jadi presiden, jujur. Mau jadi DPR, mau jadi KPK, mau jadi polisi, jaksa, mau jadi suami, mau jadi istri, jujur. Kebalikannya orang yang beriman. Kalau beriman pasti jujur. Kalau nggak jujur, imannya dipertanya. Nah, betul apa betul? Makanya Rasulullah mengatakan, al-mu'min la yakdzib. Mukmin itu nggak bakal dia bohong. Luar biasa. Bukan dikatakan al-mu'min la yasrik. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, in sarak, walaupun dia nyuri, tapi bohong. Tidak, orang mukmin nyuri, iya bisa nyuri. Sahabat satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, wa in zana, walaupun berzina, dia mungkin berbuat zina, tapi bohong. Kayaknya sepakat ini dengan orang-orang itu. Pada diem aja. Bohong. Orang mukmin. Berarti mukmin itu adalah kebalikannya orang apa? Pembohong. Kalau sudah bohong, hancur apa tidak?
Tuh, orang mukmin menjadikan kuat. Mukmin rizkinya langsung datang. Paham apa tidak? Rizkinya langsung datang tadi. Kedudukannya yang tadinya jadi hamba menjadi Kayaknya pada nggak setuju ini. Lagi pada puasa ya? Puasa ngomong, puasa jawab. Mau pahala nggak? Ini mumpung di akhir-akhir, perbaiki ini dulu. Kejujuran ini. Mau jadi apa aja? Pedagang jujur, pembeli jujur, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, suami, istri, orang tua, anak-anak, aman apa tidak? Pak RT, rakyatnya, aman, semuanya aman, jujur ini, jujur. Nah, inilah Rasulullah sifatnya Al-Amin, As-Sadiqil Wa'adil Amin. Subuh-subuh dianjurkan untuk kita baca itu. Betul atau betul? Zikirnya apa kalau subuh? Biasanya sebelum nunggu subuh. Kalau pas lagi ada subuh keliling itu biasanya ada. Apa bacanya? Ada lupa. Biasanya apa tuh sebelum subuh? Di masjid baca apa? Sadiq apa? Wa'adil Salim Dina kuat Ali Sayyidina Ahmad. Terus apa lagi terusannya? As-Sadiqil Wa'adil Amin. Ada apa tidak tuh? Itu dikumandangkan. Itu dikumandangkan. Jadi pertama kali kita bangun tidur diingetin untuk apa? Untuk apa? Jujur. Jujur. Penting apa tidak? Penting semuanya. Ustadz aja harus jujur. Semuanya jujur. Dan puasa mengajarkan kita nomor satu adalah kejujuran kepada diri kita sendiri. Makanya yang nilai puasa itu siapa? Allah langsung. Bukannya fulan. Allah menilai. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tidak ada amalan-amalan yang dikatakan oleh Allah kecuali satu adalah puasa. Puasa mengajarkan kejujuran. Setuju apa tidak? Maka yang suka tidak jujur, masih tetap mau tidak jujur apa mau berubah? Pengennya jadi orang apa? Insya Allah jadi konglomerat. Contohnya mana itu? Sayyidina Umar. Yang budak, yang kambingnya banyak tuannya, semuanya dibeli oleh negara. Negara kan kaya raya, apalagi sama Sayyidina Umar. Dia nggak keadilan udah merata. Dibeli semuanya. Yang punya seneng karena dibeli semuanya. Pikir untuk apa? Dikasihkan seorang budak. Dan budak itu sebelumnya lebih mahal daripada itu. Dimerdekakan. Merdeka adalah karunia yang sangat luar biasa. Maka nikmat yang terbesar bagi bangsa Indonesia secara nasional adalah kenikmatan apa? Kemerdekaan. Sekali merdeka, hayat masih dikandung Allah, nggak bisa ditakar. Selagi ada kehidupan di kandung badan, tetap merdeka. Artinya apa? Merdeka atau tidak ada harganya. Merdeka atau tebus emas satu gunung, nggak ada. Merdeka. Kok pada diem nih? Pada pejuang apa bukan? Merdeka atau mati. Kalau dalam Islam istilahnya lain lagi. Ish kariman au mut syahida. Hidup mulia atau mati. Oh, keren apa tidak kira-kira? Ini dalam Islam. Jadi kalimat merdeka itu
Asalnya dari Islam. Ish kariman, hidup mulia. Hidup mulia merdeka apa terjajah? Merdeka. Mau nyekolahkan anak bisa, mau buat pengajian bisa. Tapi kalau dalam penjajahan, pengajian kayak gini diberondong kita. Betul apa betul? Kumpul lebih dari 5 aja nggak boleh, harus izin, harus ini. Makanya setelah merdeka ada undang-undang tulis apa? Bebas untuk berkumpul, bebas untuk bersyarikat, bebas untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang dasar 45 yang wajib presiden mengerjakannya dengan lurusnya. Allah, boleh berkumpul, boleh bersyarikat. Kenapa? Dulu nggak boleh, zaman penjajah hina kita. Mau ini nggak boleh, mau ini nggak boleh. Tangkap, ambil, ini itu. Masya Allah. Setelah merdeka, dulu pemerintah ada undang-undang. Kamu boleh menangkap, boleh ini, tapi ada alasan yang kuat. Kalau sekedar kumpul dijamin oleh undang. Betul apa betul? Malah pemerintahnya itu yang Kenapa? Melanggar undang-undang. Betul apa betul? Tapi kadang-kadang ada yang licik, undang-undangnya dirubah dulu. Ada apa tidak kan? Ada enggak? Supaya membolehkan undang-undangnya yang dirubah. Wih, ini lebih jahat lagi. Paham apa tidak? Demi untuk meluruskan keinginannya, dia takut melanggar undang-undangnya yang Ya Allah, ingat gak kisahnya Bani Israel? Ya, dilarang hari Sabtu, nebarnya hari Jumat. Kurang ajar. Nggak diambil hari Sabtu, ngambilnya hari apa? Hari Minggu. Saya nggak melanggar undang-undang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini namanya nggak jujur. Nggak jujur, makanya Allah marah luar biasa. Nah, ghairil maghdub. Siapa itu? Orang Yahudi. Karena diputer-puter balik ke na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Insyaallah Allah jadikan, walaupun kita satu tentang masalah hadas, tapi penting apa tidak? Buang angin ini mengetes kita kejujuran. Karena buang angin tanda-tandanya 2, ya ima bunyi, ya ima bau. Kalau tidak bunyi, tidak ada baunya, yang tahu siapa? Sendiri. Keluar angin, nggak ada bunyi. Dan juga tidak bau. Orang lain tidak tahu. Tapi dirinya Allah bukan tahu. Maaf, saya sudah batal. Betul apa betul? Jadi jujur apa tidak di sini? Jujur. Saya nggak bohong, cuma ngumpetin kebenaran. Nah, ini berarti nggak jujur. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah ngajarin ini dengan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan kita kejujuran. Jangan sombong, jangan hasud, jangan ini, karena semuanya dilihat dan didengar dan dipantau dan tidak bergerak kecuali dengan izin siapa? Allah. Mudah-mudahan puasa ini mengajarkan kita begitu. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita ini, di 10 terakhir ini, kita diajarkan kejujuran pada diri kita sendiri. Kita ini lemah, yang maha kuat siapa? Allah. Kita ini miskin, yang maha kaya siapa? Allah. Kita tidak tahu, yang maha tahu siapa? Allah. Kita bisa jadi kuat, yang menguatkan siapa? Kita tidak punya, yang menjadikan kaya siapa? Allah. Allah. Jujur. Di sini jujur. Jujur, ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah, aku mengharap darimu ya Allah. Ini kejujuran, doa ini adalah kejujuran. Jangan kalau udah kena musibah dulu, ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang ada engkau jaga ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak, ya Allah, mudah-mudahan dijaga menjadi anak-anak soleh dan soleha ya Allah. Anak yang sudah baik, mudah-mudahan dijaga, jangan terpengaruh dengan yang lainnya ya Allah. Jujur apa tidak ini? Doa ini menunjukkan kejujuran. Ajarannya Rasulullah semuanya mengajarkan kita kejujuran. Ini mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan di dalam 10 terakhir ini ya Allah, kami makin jujur ya Allah. Kami butuh pertolongan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Kalau yang belum turun, mudah-mudahan kami dapat lebih semangat lagi ya Allah. Kalau sudah turun, mudah-mudahan pada waktu lalu kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, berikanlah kami Lailatul Qadar ya Allah. Sedangkan kami sedang taat kepadamu ya Allah. Sedang jujur ya Allah. Mungkin istri kami tidak tahu, suami kami tidak tahu, anak-anak kami tidak tahu, ibu kami tidak tahu, ayah kami tidak tahu, tetangga kami tidak tahu, pimpinan kami, pemerintah kami tidak tahu, rakyat kami tidak tahu ya Allah. Tapi kami yakin bahwa Engkau Maha tahu ya Allah. Jadikanlah kami jujur ya Allah. Jangan menipu diri sendiri ya Allah.